Baik, puji Tuhan, selamat malam bagi seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah, bahkan di mana saja saudara berada. Kembali malam ini kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan, dan mari kita semua mempersiapkan hati serta segenap hidup di hadapan Tuhan, dan mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu malam ini atas segala anugerah, rahmat, berkat, pertolonganmu, perlindungan, pemeliharaan Tuhan atas seluruh jemaatmu di sepanjang hari dalam kegiatan pekerjaan usaha maupun dalam pendidikan perkuliahan mereka Bapa. Dan saatnya kami akan masuk dalam renungan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, urapilah firman-Mu, dan bukalah pikiran hati umat-Mu, dan isilah kami dengan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, ambil Alkitab kita masing-masing, taruh pada tangan kita. Dan malam ini kita akan berbicara tentang buah saudaraku yang ketiga, yaitu bicara tentang buah pekerjaan yang baik. Kita telah membahas tentang buah pertobatan, kemudian juga buah-buah Roh Kudus, dan malam ini kita bicara tentang buah pekerjaan yang baik. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat Kolose. Surat Kolose pasal yang ke-1 pada ayat yang ke-10. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-10. Kalau kita sudah dapat, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Kolose 1 ayat yang ke-10, 2, 3. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-10 ini, di mana Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Tuhan yang berada di Kolose. Dikatakan sehingga hidupmu, atau dengan kata lain, hidup anggota jemaat di Kolose menjadi jemaat yang berlayak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ia dikatakan dalam segala hal. Saudaraku, inilah yang menjadi harapan seorang hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus, agar jemaat yang ada di Kolose menjadi jemaat yang baik, jemaat yang benar, jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan di dalam segala hal. Jadi Tuhan ingin mendapatkan jemaatnya atau umatnya adalah umat yang totalitas kepada Tuhan, saudaraku, dalam segala hal di mana kita berkenan kepadanya. Karena Tuhan Yesus Kristus berkenan
mengasihi kita dan menebus kita adalah dengan cara yang totalitas. Dia memberikan segala-galanya bagi kita. Maka Tuhan pun ingin supaya umatnya, kita semua ini adalah menjadi jemaat Tuhan yang berkenan dalam segala sesuatu. Kemudian dikatakan, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Bukan hanya kita dapat berkenan di hadapan Tuhan untuk saudaraku hidup dan melakukan apa yang menjadi saudaraku kewajiban kita sebagai tuntutan Tuhan kepada kita sebagai umatnya. Maka kehadiran kita, keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini dalam pekerjaan apapun, dalam profesi apapun saudara Tuhan ingin kita menjadi umat Tuhan yang saudara melakukan segala pekerjaan kita, dan saudaraku terbukti dari pekerjaan kita saudara, yaitu menghasilkan atau membuahkan buah pekerjaan yang baik. Sebab dari sinilah akan saudaraku kelihatan, nampak saudara, bahwa bukan saja oleh sebuah instansi atau institusi atau sebuah lembaga di mana saudara bekerja menginginkan sebuah pekerjaan yang baik, yang maksimal, yang saudaraku mendapatkan hasil yang baik, tetapi ternyata saudaraku bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan saja untuk dapat menyenangkan saudaraku pimpinan saudara, atasan saudara, tetapi adalah kepada Tuhan. Artinya pekerjaan kita adalah membuahkan pekerjaan hasil, buah pekerjaan yang baik, dikatakan dalam segala pekerjaan yang kita kerjakan. Saudara perhatikan bahwa ternyata saudara bekerja, kata firman Tuhan, apapun yang kita kerjakan adalah seperti kita bekerja untuk Tuhan. Karena pada akhirnya dari setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan baik seperti untuk Tuhan, di dalam bidang apapun, di mana saja saudaraku, maka dikatakan bahwa kita akan mendapat upah dari Tuhan. Dan bukan itu saja yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, tetapi juga dikatakan dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Saudaraku, dengan pengetahuan firman Tuhan yang benar, saudaraku, menjadikan kita semuanya menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang punya, saudaraku, keberadaan hidup di mana saja saudara berada, akan menjadi contoh yang baik, panutan yang baik. Bahkan firman Allah berkata bahwa kita ini adalah buku Tuhan, surat Tuhan yang dilihat dan dibaca oleh banyak orang. Dari mana itu, saudaraku? Pada bagian apa? Karena mereka melihat, atau dunia ini melihat buah pekerjaan saudara yang baik dalam segala sesuatu.
Saudara perhatikan bahwa saudara akan mendapat, saudaraku, promosi dari Tuhan. Kesempatan peluang untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan firman Allah berkata, saudara mendapat upah dari Tuhan. Demikian pula kepada saudara atasan saudara, pimpinan saudara akan melihat saudara dan akan mengangkat saudara. Dan kalau Tuhan mengangkat saudara, firman Tuhan bilang, tidak ada yang dapat menurunkan saudara. Iya. Baik, kita akan masuk pada bagian ayat firman Tuhan dari surat Efesus. Surat Efesus pada pasal yang keempat. Surat Efesus pasal 4 ayat 28. Efesus pasal 4 ayat 28. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca firman Tuhan ini 2-3. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dalam surat Efesus ini, Paulus memberi nasihat kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Saudaraku, di antara anggota-anggota jemaat ini, saudaraku, ada yang ternyata dahulunya sebelum percaya Tuhan dan sebelum bertobat dan sebelum lahir baru, mereka ada yang berlatar belakang sebagai pencuri yang pekerjaannya mencuri, saudaraku, barang orang untuk menafkahi pribadinya, rumah tangganya, keluarganya. Nah, sekarang mereka sudah menjadi umat Tuhan, jemaat Tuhan, maka mereka bertobat dan tidak boleh lagi mencuri. Jadi orang yang dahulu mencuri, orang yang dulu malas bekerja, malas berusaha, dikatakan berhenti dari mencuri, berhenti dari kemalasan bekerja dan berusaha, tapi baiklah dengan tangannya sendiri bekerja keras, bekerja banyak, melakukan pekerjaan usaha yang baik. Apa maksud tujuannya? Yang pertama tentunya adalah untuk memenuhi kebutuhan saudaraku pribadi, rumah tangga, keluarga. Bukan hanya sampai di situ, tetapi juga dari hasil pekerjaan keras itu, usaha yang dilakukan adalah dapat membantu atau memberi kepada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kesusahan, kesulitan, dalam keadaan yang tidak mempunyai, saudaraku, kekuatan untuk bekerja. Apakah itu karena sakit, apakah itu karena sebagai janda, yatim piatu, fakir, miskin, saudara-saudara, justru sebagai anak-anak Tuhan dengan buah-buah pekerjaan yang baik, dengan segala usaha yang dilakukan dan mendapatkan hasil dari pekerjaan itu, dapat memberikan, dapat membagi-bagikan hasil pekerjaannya kepada orang-orang yang dalam kesulitan sebagai sebuah buah
pekerjaan kita yang baik. Seperti itu saudaraku, jadi kita melihat dalam Alkitab atau firman Tuhan, bahwa kita harus mengeluarkan dari diri kita melalui pekerjaan saudara, usaha saudara, yaitu saudaraku buah pekerjaan yang baik, yang tentunya adalah mensejahterakan rumah tangga, keluarga kita, suami istri, anak-anak, dan juga dapat memberi sokongan, bantuan, pemberian kepada orang-orang lain, dan itu adalah buah-buah dari pekerjaan saudara yang baik. Kita akan saudara kasih dalam Tuhan, melihat firman Tuhan dari surat Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-20 pada ayat yang ke-34 dan 35. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 34 dan ayat 35. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita mendapatkan contoh yang pertama dari Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, dan juga Rasul saudara-saudara yang pekerjaannya adalah selalu membuka pelayanan-pelayanan baru di berbagai kota, di berbagai daerah, di berbagai tempat. Paulus, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai rasul yang tidak mendapat dukungan bantuan logistik untuk memenuhi keperluan penginjilan Paulus, pelayanan Paulus, baik perjalanan maupun untuk pembukaan jemaat-jemaat baru di berbagai macam tempat. Namun Paulus mempunyai keahlian dalam hal membuat kemah. Maka Paulus dikatakan membuat kemah, dan dari kemah itu kemudian dijual. Dari hasil penjualan itu dipakai oleh Paulus untuk membiayai perjalanannya bersama dengan kawan-kawannya, dan juga membiayai untuk pembukaan jemaat-jemaat baru di tempat di mana akan dibuka oleh Rasul Paulus. Saudaraku, Paulus dikatakan bukan saja itu, tetapi juga untuk dalam rangka memberi bantuan kepada orang-orang lemah yang tidak berdaya, saudaraku, untuk bekerja keras seperti pada umumnya orang-orang yang, saudaraku, komplit atau lengkap, saudaraku, panca inderahnya atau tubuhnya, dan juga dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani. Jadi kita melihat bahwa itu yang dilakukan oleh Paulus
bekerja untuk membantu orang-orang lemah, membiayai perjalanan hidup pelayanannya. Dan ini Paulus lakukan karena mengingat firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan bahwa adalah lebih berbahagia, lebih berkat memberi daripada menerima. Mengapa memberi? Karena adalah merupakan perintah atau firman Tuhan, bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima, sebagai pembuktian dari apa? Dari buah pekerjaan yang baik. Puji Tuhan, kita akan melihat saudara yang kasih dalam Tuhan, contoh yang lain selain Paulus, seorang perempuan janda, seorang sebatang kara, saudara-saudaraku, yaitu seorang yang bernama Dorcas. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36. Baik, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 2, 3. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saudaraku, di Yope dikatakan ada seorang perempuan yang bernama Dorcas. Dorcas ini berprofesi pekerjaannya sebagai tukang jahit. Dia yang pergi membeli bahan, dia yang menggunting, dia yang menjahit, dia yang menjual, dan juga ada yang dibagi-bagikan atau diberikan kepada orang lain dari hasil pekerjaannya sebagai tukang jahit. Tapi kita melihat bahwa keberadaan Dorcas sebagai perempuan sebatang kara tidak menghambat, tidak menghalangi dia untuk membuktikan atau menyatakan dirinya sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan yang hidup memberikan buah yang baik, yang kemudian dapat dirasakan, dapat dialami, dapat dinikmati, saudaraku, oleh orang lain. Ternyata dikatakan bahwa Dorcas, saudaraku, banyak memberi sedekah dari hasil pekerjaannya sebagai tukang jahit pakaian. Dan Alkitab mencatat, saudaraku, sampai hari meninggalnya Dorcas atau Tabita ini, maka dikatakan datanglah janda-janda yang di Yope itu, saudaraku, membawa, saudaraku, pada mereka masing-masing yang dipakai, bahwa pakaian yang mereka pakai adalah pemberian dari Ibu Dorcas. Saudara lihat bahwa Dorcas, Tabita ini mempunyai kesaksian hidup yang baik. Ternyata, saudaraku, kita tidak bisa membatasi diri kita dengan kondisi, dengan keadaan, dengan alasan apapun, saudara. Ternyata Alkitab mencatat ada perempuan yang sederhana tapi terkenal baik dan menjadi sebuah kesaksian berita yang hidup di kota Yope. Dari apa itu? Dari buah pekerjaan yang baik dari seorang yang bernama
saudaraku Tabita ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan mengangkat contoh yang ketiga, yaitu saudaraku Daud. Mari kita membuka bagian ini sebagai bagian yang terakhir dari Perjanjian Lama, yaitu 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-11. Kita baca 2-3. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Saudaraku, Daud adalah seorang anak bungsu dalam keluarga Isai. Tuhan menyuruh Samuel ke rumah Isai untuk mengurapi salah satu anak Isai yang akan menjadi raja menggantikan Saul yang telah ditolak oleh Tuhan menjadi raja atas Israel karena ia telah melanggar perintah atau firman Tuhan. Saudaraku, ketika muncul anak Isai yang pertama, maka Samuel berpikir, wah, inilah orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Yang kedua juga, ketiga dan seterusnya. Tapi Tuhan bilang, tidak ada di antara mereka ini yang dipilih oleh Tuhan. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, "Masih adakah anakmu yang lain?" Isai menjawab, "Ya, masih ada. Anak itu bernama Daud, sedang menjaga domba yang ada di padang." Saudaraku, Daud ditilik, dilihat, dinilai oleh Tuhan dari surga, dari tanggung jawabnya pekerjaannya sebagai gembala yang begitu setia, menghormati ayahnya, mentaati ayahnya, dan melakukan perintah ayahnya dengan semaksimal mungkin dalam menjaga kawanan domba ayahnya. Seharusnya kita pikir, ya, kakak-kakaknya, abang-abangnya lah yang menjaga. Ternyata bukan mereka, justru adalah Daud. Maka Samuel bilang, harus panggil datang kemari. Ketika Daud tampil, maka Tuhan bilang, inilah orang yang kupilih. Bangunlah Samuel, berdirilah, dan urapilah dia menjadi raja atas Israel. Saudara, Daud rupanya memberi buah pekerjaan yang baik di dalam keluarga, dalam saudaraku keluarga orang tuanya, sehingga kita lihat bahwa Tuhan memilih Daud karena ia berkenan kepada Tuhan melalui apa? Pekerjaannya yang baik, sehingga Tuhan menilik dan mengangkat dia menjadi seorang raja yang dianggap bertanggung jawab atas Israel, yang dapat memimpin umat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari ketiga tokoh yang kita angkat malam ini, baik Paulus, baik Dorcas maupun Daud, kiranya memberi kepada kita semua, saudara, contoh teladan yang baik bahwa saudara semuanya berkesempatan untuk diangkat oleh Tuhan dalam hal apa saja, dalam bidang apa saja. Namun mari saudara, kita memberi buah-buah pekerjaan yang baik. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada saat ini.
telah mendengarkan renungan firman-Mu, di mana Tuhan ingin supaya kami sebagai umat Tuhan memberikan dari hidup kami buah-buah pekerjaan yang baik, baik untuk diri kami, rumah tangga, keluarga, bagi sesama jemaat Tuhan, bagi orang-orang lain yang dalam keadaan lemah, kekurangan, tak berdaya. Tuhan, hamba-Mu berdoa, berkati dan pakailah semua umat-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, dalam usaha-usaha mereka, menjadi jemaat yang bekerja keras, dan dari hasil pekerjaan mereka memberi buah pekerjaan yang baik. Tuhan, mari tolong semua umat-Mu untuk sanggup melakukan firman-Mu. Dorcas menjadi contoh yang baik, Daud menjadi contoh yang baik, demikian pula hamba Tuhan Rasul Paulus. Tuhan, terima kasih Bapa, tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami semuanya Bapa. Bapa, terima kasih, hamba berdoa, jadikanlah seluruh jemaat-Mu yang mendengar dan menerima firman-Mu mulai malam hari ini, besok dan seterusnya, mereka menjadi umat Tuhan yang memberi buah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Jemaat, mari kita semuanya mengarahkan hati kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita dan penghiburan oleh Allah Roh Kudus, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom.